Yang ini ya. Ini adalah karya dari Renzi. Warna yang dipilih cantik, cakep banget, keren banget ya. Begitupun desainnya juga manis sekali. Ya, warna ini sebenarnya warna yang agak resikonya tinggi banget untuk dipakai dengan kulit warna kita, warna Indonesia, kecuali kulit Karen Delano yang bule ini. Ya, bisa dilihat sama-sama seperti apa. Ada nih souvenirnya, gue sabar ya. Nanti kita buka sama-sama souvenirnya seperti apa. Oke. Rancangannya manis banget, Renzi bagus banget buatnya di sini, and I just love everything about kebaya atau baju kurung. Ini bukan kebaya sebenarnya. Kalau kebaya tuh nggak kayak gini. Ini tuh baju rakyat kalau orang Malaysia bilang ya. Nah, yang jadi unik adalah di bagian leher detailnya dan juga di belakangnya. Oh, ada sayap-sayap manja. My goodness, man. Jadi mungkin inspirasinya terbawa oleh langit dan awan-awan sehingga di saat lamaran itu kan kayaknya kan lagi feeling in the sky, kayak lagi di awan-awan gitu. Setuju nggak teman-teman kalau bajunya baju ataupun bukan kebaya lah ya, ini baju kurung ya. Sebenarnya Melayu ini sih sebenarnya nggak bisa juga masuk ke Sunda kemana-mana enggak. Tapi well anyway ini adalah masuk banget dengan budaya kita dan bisa dilihat dari batik, kain batik yang dipakai oleh Lasti di sini. Warnanya manis banget. Bisa dikatakan warna ini masuk ke dusty blue. Ngerti gak dusty blue? Dusty blue itu warna biru yang ada keabu-abunya. Somehow mungkin teman-teman ngelihatnya kok kayak agak hijau-hijau muda, hijau-hijau telur asin. Nah, I love desainnya ini. Renzi sukses ya. Bagus. Begitupun juga dengan make upnya. Lesti cantik banget di sini. Bener-bener kayak gue mau ketemu sama seorang pangeran hidup gue yang dimana sebentar lagi akan menjadi suami gue. Gitu katanya. Ya. Namun, boleh dong, gue itu kan fashion police. Ngerti gak fashion police? Berarti artinya gak semuanya harus Karen Delano suka. Jadi aku jujur di sini ya. Kalau menurut aku gak suka dengan pakaiannya Rizky Bilar di saat lamaran. Mohon maaf ya. Kenapa? Karena menurut gue kok jadi sengau, iya lagi tren nih pakai bahasa hidung. Karena menurut gue motifnya too much ya, too much going on. Ngerti nggak bahasa Inggris itu terlalu besar di bagian depan ya. Motifnya bagus, motifnya nggak jelek, nggak salah, tetapi aku tuh nggak suka. Kalau aku pribadi sebagai fashion commentator aku nggak suka. Dan mungkin karena motifnya warna hitam, jadi kontrasnya terlalu kontras ya. Hitam dengan warna pastel tuh kayaknya manisnya jadi keluar. Kalau aku jadi stylistnya Dede dan juga Rizky Bilar, aku akan bilang sama desainernya, ini kalau aku akan bilang sama desainernya, jangan motifnya warna hitam deh, gitu gue akan bilangnya. Kenapa? Karena warna pastel ini bagusnya tuh warna-warna juga yang manis dan cantik. Bener gak? Nah, kalau aku akan bilang pertama motifnya warnanya maunya putih aja atau silver ya. Kalaupun ada hitamnya tuh cuma di pinggir-pinggir aja untuk bisa kelihatan motifnya seperti apa. Gitu. Kalau gue maunya begitu. Kalau gue ya. Tapi salah nggak mereka memilih ini? Ya nggak salah karena mereka yang punya uang dan yang punya acara. Jadi terserah mereka. Nah,
Itu menurut gue ya. Dan motifnya jangan terlalu besar begini. Mungkin agak lebih manis. Kalau dia warnanya putih silver, mungkin jadi motifnya tuh kelihatannya lebih doff, lebih manis. Sehingga ya kita lihat sama-sama kalau sepatu yang dipakai sama Rizky Bilar itu warnanya hitam. Warna pastel kalau dikasih dengan sepatu warna hitam itu jadinya blocking. Ngerti blocking gak? Jadinya kakinya tuh kok hitam sih kayak mau ke kantor. Ini kan lagi lamaran. Gitu. Jadi waktu gue nonton lamaran gue pun berkomentar. Kok bisa-bisanya sepatunya warnanya hitam. But anyway, karena mereka adalah raja dan ratu, they have rights to pakai apapun, serah mereka, ya. Nah, kalau aku sih begitu. Kalau aku dipilih sebagai stylistnya, aku akan bilang no. Sepatunya jangan hitam, sayang. Sepatunya let's go to warna coklat gitu. Atau aku akan cariin sepatu warna silver. Ada deh pokoknya deh yang keren-keren gitu. Atau kalau perlu buat custom. Ya. Nah, warna pastel adalah warna yang seharusnya semuanya jadi manis. Ya, di saat dipakai tuh kalau bisa hindari warna yang terlalu gelap. Ya, selain batiknya Lesti atau sarung yang dipakai, apa sih bahasanya tuh? Ya, karena kan Lesti harus pakai batik di bagian bawahnya dong. Nah, jadi itu nggak jadi masalah, ya. Tetapi buat laki-laki di saat memilih warna pastel, aku nggak setuju sepatunya warna hitam. Oke, itu yang pertama. Pasti banyak yang ketawa-ketawa di sekitar Anda tertawa, ya. It's okay, yang penting kalian semua imunnya naik. Kalau ada yang bertanya kenapa nggak Karen Delano stylistnya, enggak apa-apa maksudnya. Nggak apa-apa, aku senang. Pokoknya yang penting Lesti senang, Lesti bahagia. Dede Lesti itu kan alus pisan ya. Artinya adalah karena mungkin Lesti yaitu dia lebih langsung ngedapetin chemistry-nya kepada desainer yang dipilih sama Lesti. Ya, yang penting semuanya bagus, sopan, budaya Indonesianya juga ada ya, bagus banget. Kok? Oke. Yang kedua yang gue juga suka sebenarnya, I'm sorry I have to skip it. Yang kedua yang gue suka adalah sebenarnya ini yang diangkat. Kenapa? Karena memang Lesti mengangkat budaya Sundanya. Karena Lesti itu orang Sunda, ya. Lagi-lagi memilih Renzi sebagai desainernya. Renzi kayaknya berkah melimpah ya Renzi ya. Selamat malam Renzi. Banyak duitmu Renzi. Renzi banyak duitnya nih. Ya. Memakai nggak bisa. What happened? Ini kok nggak nyala? Kok nggak bisa sih? Sorry. Memakai bajunya Renzi. Ya. Bagus gak teman-teman menurut Anda semuanya? Dan di sini lucu ya, jari-jari manja tangannya Lesti di sini diukir-ukir pisan. Diukir-ukir pisan. Nggak ngos-ngosan, cuma ini kayaknya handphone gue baterainya bentar lagi habis. Oke, budaya Sunda aku suka sekali juga ya. Desainnya ya agak berbeda, unik karena di sini ada kebayanya tuh agak sedikit berbeda. Coba perhatiin deh bedanya di mana. Bedanya di bagian pinggul. Jadi ada plumnya gitu, ya. Jadi kebayanya nggak lurus aja begitu. Nah, kenapa aku bisa bilang Renzi berhasil untuk membuat kebaya? Karena fittingnya bagus banget. Seperti kita tahu ya. Apapun kebaya Anda, semuanya kalau berkebaya, kebaya itu yang paling benar adalah kebaya itu harus second skin. Bahasa Indonesianya adalah kulit yang kedua.
Ya, artinya adalah pakai kebaya itu nggak boleh ada yang longgar-longgar. Semuanya harus ketat. Dan kebaya yang mewah, by the way, dari yang pertama tadi lamarannya, brokatnya, bahasa Inggrisnya lace-nya, seperti yang sekarang dipakai sama Lesti yang ada di layar Anda semuanya. Lace-nya ini atau brokatnya ini mahal. Ya, karena kalau teman-teman pernah ke toko kain mau buat kebaya, bahan lace itu beda-beda kualitasnya, levelnya beda-beda. Ada yang murah, ada yang mahal banget. Kalau yang mahal banget namanya French lace, terbuat dari kota Paris. Ya, mereknya beda-beda gitu. Ada Valentino, ada apa, naknu. Nah, gue nggak tahu lace ini French-nya mereknya apa. Kenapa bisa ketahuan ini French lace? Paris. French itu Paris. Kenapa itu French lace? Karena sudah terlihat. Mata saya tidak bisa dibohongi. Kita bisa melihat kalau pecinta fashion tuh bisa ketahuan ya, bisa kelihatan. Ya, kebaya yang mahal sama kebaya yang nggak mahal, kebaya yang cuma naknu tuh kayak apa bisa kelihatan. Nah, French lace ini konon buat para desainer membuat kebaya itu benar-benar mengikuti lekukan tubuh. Per meternya berapa sih lace ini? Macam-macam. Ada yang dimulai bisa dari 5 juta per meternya, bisa 7 juta per meternya, bahkan ada yang per meternya 20 juta. Berapa sih per meternya yang dimiliki sama Lesti ini? Oh, nggak tahu dong, karena nggak lihat bonnya kayak apa. Tetapi kira-kira seperti itu, ya. Aku nggak capek bibirku kayak gini karena aku suka bibir aku jadinya seksi. Ya, ini adalah komentar dari saya. Ya, kalau mau dilihat dari crownnya Lesti di sini pakai kembang goyang-goyang, itu udah budaya Indonesia. Ya, terima kasih buat Lesti yang sudah memilih budaya Indonesia dan ini melekat sekali ya. Kita lihat ada bunga melatinya. Kalau gue yang pakai kalau gue yang pakai ada bunga melatinya, ini lagi setelah akad nikah masuk ke kamar, melatinya gue makan. Gue makan biar tetap wangi. Gitu ya. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan komentar kepada orang-orang, pada anda yang nonton saya ini. Oke, jadi artinya look yang pertama lamaran dan akad nikah ini bagus dan lace-nya ataupun dari kainnya saja sudah Maharani jor-jor, artinya mahal ya. Jadi kalau saya belajar, karena kan gue pernah jadi desainer ya, ataupun waktu tanya dulu dong, Karen Delano tuh pernah jadi stylist siapa sih untuk pernikahan selebriti? Karena saya punya pengalaman menjadi stylist, konseptor wedding buat beberapa selebriti. Yang pertama, nama saya melunjang tinggi karena saya pernah jadi stylist dan konseptornya Glenn Alinsky dan juga Chelsea Olivia. Oke. Aku juga pernah menjadi stylist dan juga konseptornya Chef Arnold dan Tiffany. Oke. Chef Arnold dan Tiffany tahu? Chef Arnold, Master Chef. Halo, Master Chef. Ya. Waktu mereka menikah di Bali dan juga di Surabaya. Lalu Karen Delano pernah jadi stylist dan juga wedding konseptor untuk Marcel Chandrawinata, pemain sinetron. Tahu nggak Marcel Chandrawinata? Tahu ya? Halo, tahu nggak? Lalu pernah juga membantu sebagai stylistnya Zaskia Gotik. Bukan pernikahan yang pertama. Bukan pernikahan ya itu ya.
Yang ini yang beneran, yang sekarang punya baby. Ya, itu pun aku yang styling dan waktu itu Saskia pakai kebayanya siapa namanya sahabat aku, Ivan Gunawan. Ya, jadi memang ada beberapa selebriti-selebriti yang aku jadi stylist dan juga wedding konseptornya. Nama aku menjulang tinggi di saat aku menjadi stylist weddingnya Chelsea Olivia dan Glenn Alinsky. Oke? Oke.